warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Suryani. Saya berasal dari Universitas Budi Dharma, Medan, dan saya kelas SIM 1901 dengan NPM 19110136. Saya adalah mahasiswi dari semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu mengenai dengan sinkronisasi. Berhubung saya mendapatkan tugas dari dosen saya, yaitu mempresentasikan apa itu sinkronisasi untuk mendapatkan nilai ujian tengah semester. Baiklah, akan segera saya mulai. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan untuk saling bertukar data agar memiliki jumlah data yang sama. Nah, itu tadi yang saya sebutkan adalah pengertian dari sinkronisasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tujuan utama dari sinkronisasi. Nah, tujuan utamanya itu untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, atau boleh disebutkan dengan sebutan mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Tujuan utama mungkin lebih condong ke arah backup atau membuat cadangan. Nah, selanjutnya recondition. Recondition itu adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat yang bersamaan. Nah, nilai akhir dari data bersamaan tersebut tergantung pada proses yang terakhir selesai. Jadi, untuk mencegah recondition itu harus adanya proses-proses yang berjalan bersamaan, harus disinkronisasi. Selanjutnya yaitu adanya critical selection. Critical selection itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Critical selection itu adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya itu bersamaan diakses. Jadi, dia itu maksudnya suatu segmen yang dijalankan itu secara dengan waktu yang bersamaan. Itulah yang dinamakan dengan critical selection. Nah, apa-apa saja bagian dari critical selection? Entrance section itu salah satu dari bagian critical selection. Apa itu artinya? Yaitu kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical selection. Jadi, apabila teman-teman semua mau masuk ke dalam entrance selection, itu kita harus mempunyai kode tertentu. Nah, kodenya itu yang digunakan itu adalah entry selection untuk memasuki critical selection. Kemudian yang kedua yaitu critical selection. Critical selection itu yaitu kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Jadi critical selection itu hanya boleh digunakan pada waktu tertentu dan hanya boleh sekali. Kemudian yaitu exit section. Exit section itu adalah akhir dari critical section atau mengizinkan proses lain. Jadi exit section itu setelah diproses proses yang satu lanjut ke proses yang lain, itu diizinkan oleh section, diizinkan dulu baru kemudian boleh masuk proses yang lain. Nah, kemudian yang terakhir itu adanya remainder section. Remainder section itu yaitu kode istirahat setelah masuk ke critical section. Jadi pada critical section itu adanya kode pengistirahatan yang biasa disebut dengan remainder section. Kemudian solusi critical selection itu yang pertama mutual exclusion, yang kedua progress, dan yang ketiga bounded waiting. Bounded waiting itu setahu saya itu tahap penungguan. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan monitors. Apa itu monitors? Monitors itu adalah kumpulan dari proses atau variabel dan struktur data di satu modul atau paket khusus, yaitu proses yang dapat memanggil prosedur-prosedur kapanpun diinginkan. Jadi, monitors itu adalah proses tahapan yang dapat memanggil prosedur-prosedur lain itu dalam waktu kapanpun dia mau gitu. Tapi proses tak dapat mengakses struktur data internal dalam monitor secara langsung, hanya lewat prosedur-prosedur yang dideklarisasikan monitor untuk mengakses struktur internal. Jadi monitor itu sebenarnya tidak sembarangan. Dia ada prosedur-prosedur yang harus dilewatin untuk
bisa kita akses struktur internalnya. Begitu. Kemudian properti-properti monitor apa saja yang bisa kita ketahui? Nah, salah satu properti monitor yang bisa kita ketahui yaitu ada sekitar dua atau lebih. Nah, yang pertama yaitu variabel data lokal hanya dapat diakses oleh prosedur-prosedur dalam monitor dan tidak oleh prosedur di luar monitor. Jadi variabelnya itu hanya boleh diakses oleh prosedur-prosedur itu hanya di dalam monitor. Jadi dia tidak boleh diakses di luar monitor. Nah, kemudian yang kedua itu hanya satu proses yang dapat aktif di monitor pada satu saat. Jadi hanya satu yang boleh aktif di monitor, tidak boleh lebih. Apabila lebih, maka dia akan adanya komplikasi. Nah, jadi kompilator itu harus mengimplementasi atau harus memutual exclusion. Kemudian yang ketiga, terdapat cara agar proses yang tidak dapat berlangsung di blocked. Menambahkan variabel-variabel kondisi dengan dua operasi yaitu wait dan signal. Kemudian untuk yang keempat yaitu adanya wait. Wait itu adalah ketika prosedur monitor tidak dapat berlanjut atau misal prosedur menemui buffer penuh, penyebabkan proses pemanggilan diblokir dan mengizinkan proses lain masuk monitor. Jadi, wait ini adalah tempatnya untuk mengizinkan proses lain masuk gitu. Nah, selanjutnya itu adanya signal. Signal itu adalah proses membangunkan partnernya yang sedang diblokir dengan signal pada variabel kondisi yang sedang ditentukan oleh partnernya. Jadi signal ini berfungsi sebagai blocker dari sinyal yang variabel kondisinya itu sedang ditunggu. Begitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu versi hold, yaitu setelah signal atau membangunkan proses baru agar berjalan dan menunda proses lain. Jadi versi hold ini digunakan untuk membangun proses agar berjalannya dan menunda proses lain. Nah, yang terakhir yaitu adanya versi bridge handshake. Nah, yaitu ada versi bridge sensor ini yaitu setelah melakukan signal ada proses lanjutannya atau proses yang disegerakannya yaitu proses segera keluar dari monitor. Jadi versi bridge ini dari si sinyal ini tadi, setelah melakukan signal ini tadi maka adanya proses segera keluar dari monitor. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sinkronisasi. Untuk lebih lanjutnya kalian boleh baca di modul ataupun dari materi-materi yang sudah diberikan oleh Bapak dosen kita. Untuk kedepannya mudah-mudahan saya dapat menimba ilmu yang lebih lagi dari Bapak dan Ibu-ibu dosen sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, hanya segini mampunya saya untuk menjelaskan materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.